Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan examination untuk Monbuka Gakushou Scholarship tahun 2007 Physics Undergraduate Students. Kalau di video sebelumnya Koko udah sempat bahas soal yang pertama, di video kali ini kita akan lanjutin ke soal yang kedua. Sebelum kita mulai pembahasannya, bagi kalian semua yang mungkin belum sempat subscribe channel YouTube Koko, Koko persilahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol notification-nya sehingga kalian bisa terus dapat update ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang kedua. Misalkan kita punya suatu rangkaian pada gambar kelima. Gambarnya nanti ada di bawah. Rangkaian tersebut consisting of a battery of voltage E. Jadi ada baterai dengan potensial E. Kita lihat sekilas gambarnya ini. Ada baterai dengan potensial E. Kemudian a switch S. Kalian bisa lihat tadi ada switchnya S. And a parallel plate capacitor with capacitance C. Kemudian ada kapasitor juga dengan kapasitansi C. The capacitor consists of two parallel conducting plates of equal area A separated by a distance D. Jadi kapasitornya kalian bisa lihat di bawah. Koko udah munculin gambarnya di sini, kalian bisa lihat. Ada kapasitor, luas penampang dari plate-nya adalah A dan jarak antar plate-nya adalah D. Awalnya seperti itu. Kemudian dia bilang, after the switch S is closed, setelah switch-nya kita tutup, jadi nanti switch-nya kita tutup sehingga kapasitor kita pasti akan melakukan proses charging. Nah, setelah itu terjadi, setelah dia fully charged ya, di sini dia bilang is closed and the capacitor is fully charged. A conducting plate of thickness D/3 and area A is inserted slowly between the plates and the capacitor. Jadi setelah dia fully charged, kita akan masukkan atau sisipkan sebuah conducting plate yang ketebalannya D/3 dan areanya A sama seperti area kapasitor di antara plates kapasitor itu. Kalau kalian lihat gambarnya, inilah conducting plates yang kita sisipkan. Jadi kita masukin ke sini. Kemudian dia bilang, the inserted conducting plate is kept parallel to the conducting plates of the capacitor. Jadi plate itu tetap dijaga paralel dengan kapasitornya. Pertanyaannya banyak di bawah sini. Kita akan jawab satu persatu. Yang pertama dia bilang, find the capacitance of the capacitor after the conducting plate is inserted. Kita pengen mencari kapasitansi yang baru dari kapasitor itu setelah plate-nya kita sisipkan atau kita selipkan. Formula untuk menghitung capacitance dari suatu kapasitor itu adalah epsilon 0A per D. Jadi kalau Koko tulis di sini, capacitance C itu adalah epsilon 0A over D. D ini adalah jarak insulatornya. Maksud Koko jarak yang berisi material insulator. Jadi sebelum ada conducting plate ini, jaraknya adalah D. Jarak dua plate itu adalah D. Tapi setelah kita sisipkan conducting plate, bagian yang terisi dengan insulator, dalam kasus ini mungkin udara, bagian yang terisi insulator atau udaranya itu tinggal bagian ini dan bagian itu. Jadi kalau mula-mula dia seluruhnya insulator, sekarang insulatornya tinggal sebagian. Sebagiannya ini udah pasti D dikurang D/3. Jadi terjadi perubahan D di sini. Ketika D-nya berubah, otomatis capacitance-nya pasti berubah juga. Jadi kalau Koko gunakan perbandingan, ini C mula-mula, kemudian C aksen, itu adalah epsilon 0A, bagian epsilon 0 dan areanya nggak berubah nih. Yang berubah adalah jaraknya. Jaraknya menjadi D dikurang 1/3 D. Epsilon 0A dibagi dengan 2/3 D. Kita boleh tulis 3/2 epsilon 0A per D. Epsilon 0A per D ini adalah capacitance mula-mula. Jadi capacitance yang barunya itu adalah 3/2 kali capacitance mula-mula.
Jadi jawaban kita adalah 3/2C. Kita lihat opsinya ada banyak di sini. 3/2C itu ada di pilihan yang E. Jadi jawaban yang pertama ini adalah opsi yang E. Kita lanjut. How much is the increase in the charge stored in the capacitor caused by inserting the conducting plate? Berapakah penambahan ya? Berapakah penambahan muatan yang tersimpan dalam kapasitor setelah kita insert conducting plate-nya? Satu hal yang kalian harus perhatikan di sini, kapasitor ini waktu kita sisipkan conducting plate masih terhubung dengan beda potensial E. Artinya beda potensial yang ada di kapasitor itu tidak berubah. Beda potensialnya tetap E. Beda potensialnya kita nggak ubah, tapi capacitance-nya berubah. Otomatis charge-nya juga akan berubah. Karena beda potensial, capacitance, dan charge ini berhubungan secara, formulanya ini ya, Q sama dengan C dikali E. Nah, E-nya nggak berubah. Sehingga ketika C-nya berubah, Q-nya pasti berubah juga. Koko akan anggap ini kondisi mula-mula, Q mula-mula, C mula-mula, dan E. Q aksennya itu adalah C aksen kali E. E-nya tidak berubah, karena tetap terhubung dengan baterai yang potensialnya I, seperti pada gambar. Jadi potensial dari kapasitornya nggak berubah. Kalau C aksennya kita ganti dengan 3/2C, 3/2C kali E. Nah, C kali E inilah Q. Jadi dia punya charge yang baru adalah 3/2Q. Hati-hati, bukan ini yang ditanya. Yang ditanya adalah increase-nya berapa. Penambahannya berapa. Kalau kalian lihat, mula-mula CE, sekarang 3/2CE. Berarti penambahannya, atau kalau Koko tulis delta Q-nya, itu adalah 1/2CE. 3/2 dikurang 1 ya. 3/2CE dikurang CE. Kita akan dapat 1/2CE. Jawaban yang tepat itu ada di opsi yang I. 1/2 C times E. Jadi untuk bagian kedua ini pilihannya yang I. Kita lanjut yang ketiga. How much is the increase in the energy stored? Berapa banyak penambahan energi yang tersimpan dalam kapasitor itu caused by inserting the conducting plate, yang disebabkan karena kita menyisipkan conducting plate tersebut. Untuk menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor, Koko akan tulis pakai simbol W ya. Anggap aja ini energi. Karena kalau Koko pakai simbol E, nanti kalian pikir E yang voltase atau voltage di sini. Jadi Koko pakai WC deh. Energi yang tersimpan dalam kapasitor itu formulanya setengah CE kuadrat. Half CV square. Biasanya kita hafalin seperti itu. Ini adalah kondisi mula-mulanya, half C E square. Sedangkan kondisi akhirnya itu adalah half C prime E square. Ingat-ingat, I-nya tidak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena tetap ada baterai di sana. Jadi beda potensialnya tetap akan E. Nah, C prime-nya kita akan ganti dengan 3/2C. Kalian akan dapat half times 3/2C E square. Atau kita akan dapat 3/4C E square. Mula-mulanya dia 1/2, berubah menjadi 3/4. Berarti ada peningkatan energi di sini. Delta energi kapasitornya itu adalah 3/4 CE square minus half CE square. Kalau Koko tulis 3/4 CE square, ini energi akhirnya setelah kita insert conducting plate, minus half CE square. Kalau kalian kurangin ya kalian akan dapat 1/4 CE square. Kita pilih lagi jawabannya 1/4 CE square. Pilihan yang tepat ada di opsi yang U. Jadi yang ketiga ini jawabannya U.
Jadi ketika kita sisipkan conducting plate, ternyata kapasitor itu energinya bertambah sebanyak 1/4 kali CE square. Soal nomor 4, how much work is done by the battery? Perhatiin di sini kalimatnya, how much work is done by the battery during the insertion of the conducting plate. Saat kita insert atau kita sisipkan conducting plate-nya. Nah, kenapa work done by the battery ditanyain? Karena ada perubahan. Karena ada perubahan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Tadinya yang memberikan energi ke kapasitor ini adalah baterai. Ketika energi dari kapasitor ini berubah, yang memberikan atau menghasilkan perubahan itu udah pasti ada andil dari baterai ini. Nah, pertanyaannya, baterai itu melakukan usaha sebanyak atau sebesar berapa? Kalian harus tahu dulu bagaimana cara menghitung energi yang tersimpan dalam suatu baterai. Koko kasih nama WB. WB ini adalah work done by the battery atau energi yang tersimpan dalam baterai. Untuk menghitung energi yang tersimpan dalam baterai atau electrical energy, formulanya adalah V times I times T. Sedangkan I times T, current times time, itu adalah charge. Jadi W ini boleh kita ganti menjadi V times Q. Nah, V-nya tidak berubah. Voltage dari baterai itu tetap I. Kita nggak ubah apapun. Yang berubah adalah Q-nya. Kok kenapa Q-nya berubah? Karena Q yang kita berikan ke kapasitor at the end itu adalah 3/2 times Q mula-mula, time charge mula-mula. Jadi baterai ini punya energi atau work done mula-mula sebesar ini. Tapi setelah kapasitor itu kita selipkan conducting plate, kapasitor itu akan mendapatkan Q yang lebih banyak. Q yang dia dapatkan pasti dia dapat dari baterai. Nggak mungkin bisa dapat dari udara sekitar ini menghasilkan Q ke dia, itu nggak mungkin. Jadi yang memberikan kelebihan Q adalah baterainya. Sehingga baterainya pasti melakukan usaha. Jadi Koko akan tulis WB prime. Ini Koko ganti jadi I ya. V-nya itu adalah EQ. Nah, W prime-nya adalah I-nya tetap sama. Q prime. Q yang dia berikan ke kapasitor setelah kita insert conducting plate itu tadi 3/2 Q yang mula-mula. Jadi Koko bisa bilang E times 3/2 Q. Kita bisa dapat 3/2 EQ. Berarti penambahannya berapa kalian bisa hitung. Delta WB-nya adalah setengah kali EQ. Inilah penambahan energi pada atau work done dari baterai tersebut. Jadi baterainya memberikan energi tambahan sebesar ini. Kita tinggal cari pilihannya. Ups, tapi pilihannya nggak ada yang EQ. Semuanya CE square. Jadi kita harus ganti sedikit ya. Q-nya kita ganti dengan C times E. Perhatikan variabel yang Koko gunakan ya. Jadi jangan sampai bingung. Setengah E times CE. Kalian akan dapat half CE square. Half CE square harusnya udah ada di sini, half CE square. Opsi yang tepat adalah W. Jadi bagian keempat ini jawabannya W. Bagian yang kelima, how much work is done by the force applied to the conducting plate during its insertion? Berapa besar usaha yang dilakukan oleh force? Mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung lah kenapa bisa tiba-tiba muncul force di sini. Force di sini adalah gaya yang diberikan oleh kita untuk menyisipkan atau menyelipkan conducting plate ini. Jadi conducting plate ini nggak akan bisa masuk ke sana kalau kita nggak kasih force. Kenapa kita kasih force baru bisa masuk? Ya karena kita harus dorong dia masuk ke sini. Masuk ke daerah yang ada medan listriknya. Ini konduktor loh, ini konduktor. Supaya dia bisa tetap paralel di sini,
harus ada force yang diberikan. Nah, force itu berapa? Work done by that force berapa? Itulah pertanyaan bagian kelima. Nah, untuk mencari work done by that force gimana atau berapa, kita akan gunakan sedikit conservation of energy. Kalian bisa lihat dari cerita yang sudah kita kerjakan di atas ini, karena kita sisipkan conducting plate, baterainya itu memberikan perubahan energi sebesar setengah CE kuadrat. Kalian bisa bayangkan ini kapasitor. Anggap aja itu kapasitor. Kapasitor ini diberikan usaha sebesar setengah CE kuadrat oleh baterai. Baterai ini adalah sumbernya energi. Kemudian waktu baterainya kasih setengah CE kuadrat, energi yang tersimpan dalam kapasitor hanya bertambah sebesar 1/4 CE kuadrat. Jadi energi dia sendiri hanya bertambah 1/4 CE kuadrat. Berarti secara conservation of energy, energi belum conserve di sistem ini. Ada sisa atau kelebihan energi baterai yang belum kelihatan diubah kemana. Nah, itulah energi atau work done by the force. Jadi kalau Koko bikin equationnya, 1/2 CE kuadrat, ini energi yang diberikan oleh baterai, sebagian akan diambil oleh kapasitor untuk meningkatkan energi yang tersimpan di dalam dia. Energi yang tersimpan dalam kapasitor meningkat sebesar 1/4 CE kuadrat. 1/4 CE kuadrat. Tapi ini belum conserve, sehingga Koko harus tambahkan dengan work done on capacitor. Dari sini kita dapat work done on kapasitornya itu adalah 1/4 CE kuadrat. Ini adalah usaha yang dilakukan kepada kapasitor. Pertanyaannya, hati-hati, work done by the force. Jadi kapasitor itu menerima usaha tambahan dari luar sebesar 1/4 CE kuadrat. Maka work done by the force-nya itu adalah negatifnya. Jadi kapasitor menerima usaha, gaya pasti kehilangan usaha. Kehilangan itulah yang kita akan simbolkan dengan tanda negatif. Jadi work done by force itu adalah minus 1/4 CE kuadrat. Jawaban yang tepat adalah min 1/4 CE kuadrat itu ada di opsi yang N. Jadi hati-hati ya, kalau nggak teliti, kita akan langsung menganggap ini jawabannya. Jawabannya U, padahal salah. Jawaban yang tepat itu adalah yang N. Jadi tadi Koko udah jelasin, Koko ulangin sekilas. 1/4 CE kuadrat ini adalah energi yang diberikan atau work done on capacitor, usaha yang diberikan kepada kapasitor. Yang ditanya adalah usaha oleh force. Ketika kapasitor menerima usaha sebesar ini, pasti force kehilangan usaha sebesar ini juga. Makanya ada tanda negatif di sana. Kita lanjutin ke bagian terakhir. Next, the switch S is open. Perhatikan di sini switch-nya kita open. Artinya, kapasitor ini tidak terhubung lagi dengan potential difference E. Setelah switch-nya kita buka, the conducting plate is removed slowly. Conducting plate-nya kita keluarkan sekarang. Pertanyaannya, how much work is done by the force applied to the conducting plate to remove it? Pertanyaannya hampir mirip dengan poin kelima. Tapi kalau poin kelima, work is done by the force waktu kita masukin plate-nya. Sekarang work is done by the force waktu kita keluarin plate-nya. Satu hal yang kalian harus teliti adalah, sekarang kondisi mula-mulanya itu adalah ketika switch-nya ditutup. Ketika switch-nya ditutup, capacitance-nya itu adalah 3/2C. Ini kondisi mula-mulanya. Koko kasih nama C0 ya. Tahu dari mana kok 3/2C yang tadi di atas ini. Jadi kondisi akhir tadi akan menjadi kondisi mula-mula sekarang. Jadi kondisi mula-mulanya sekarang kapasitensnya 3/2C.
Waktu kita remove dia, kita akan dapat C prime atau C1 deh, supaya nggak bingung. C1 itu adalah epsilon 0A over D. Jadi epsilon 0A over D-nya sekarang adalah C aja. Atau CO-nya Koko tulisnya gini supaya nggak bingung ya. Epsilon 0A over tadi 2 over 3D. Berarti 3 over 2 epsilon 0A over D. Nah gitu. Inilah C mula-mulanya. C akhirnya adalah ini. Jadi ini C1, ini C0. Ini kondisi mula-mula, ini kondisi akhir. Berarti kondisi mula-mulanya Koko boleh tulis 3/2C. Kondisi akhirnya adalah C aja. Nah, waktu dia switch-nya kita open, tidak berhubungan lagi dengan baterai. Artinya apa? Waktu kita keluarkan benda ini, capacitance berubah. Dan voltage-nya pun akan berubah. Karena kita nggak hubungkan lagi dengan baterai. Jadi ketika kita nggak hubungin lagi dengan baterai, yang konstan itu adalah dia punya Q atau charge. Jadi charge-nya yang konstan. Efek dari kita tarik conducting plate-nya adalah V-nya yang akan berubah. V itu adalah voltage ya, atau potential difference. Charge mula-mulanya Q0. Tadi charge mula-mulanya kita sudah cari juga di atas. Kondisi mula-mulanya adalah 3/2Q. Kondisi akhir tadi akan menjadi kondisi mula-mula dia sekarang. Nah, Q-nya ini nggak berubah. Q-nya tetap sama walaupun ini dikeluarkan. Yang berubah nanti adalah dia punya voltage. Jadi Koko bisa bilang Q mula-mula sama dengan Q akhir. Q itu adalah C dikali E. Jadi ini Koko boleh tulis C mula-mula dikali E mula-mula sama dengan C akhir dikali E akhir. C mula-mula 3/2C. E mula-mula itu adalah E, karena tadi mula-mula ketika dia fully charged. Potensialnya adalah E. Sama dengan C akhir. C akhir ketika dikeluarin, dia C. Dikali E akhir. Dari sini kalau kita coret, kalian bisa dapat E akhirnya itu adalah 3/2 E mula-mula. Itulah E akhirnya. Sekarang kita akan hitung energinya. Energi mula-mula, kita kasih nama W0 ya. Energi mula-mula yang tersimpan dalam kapasitor. Setengah C0 E0 kuadrat. Setengah kali C0. C0-nya adalah 3/2C. Dikali E0 kuadrat. E0-nya adalah E. Jadi dikali E kuadrat. Kalian akan dapat 3/4 CE kuadrat. Itu energi mula-mula yang tersimpan dalam kapasitor. Energi akhirnya, kita kasih nama W1. Energi akhirnya adalah setengah C1E1 kuadrat. Setengah kali C1. C1-nya C. E1. 3/2E. Kita kuadratin jadinya 9/4 E kuadrat. Kalau Koko kali, kalian akan dapat 9/8 E kuadrat. Jadi ada perubahan energi dari kapasitor ini. Mula-mula energinya segini. Akhirnya segitu. Ada yang hilang dong. Berarti kita harus gunakan conservation of energy lagi. Koko tulis di sini ya, space Koko udah mulai habis, jadi Koko tulis di sini aja. Perubahan energinya atau conservation of energinya kita bisa bilang 3/4 CE kuadrat, ini adalah energi mula-mula, sama dengan 9/8 CE kuadrat, ini energi akhir, ditambah work done on capacitor. Jadi konsep atau prinsip ini sama seperti bagian yang kelima tadi. Ini konsepnya sama. Kita bisa dapat work done on capacitornya nanti.
Work done on C, kita akan dapat 3/4 dikurang 9/8 CE kuadrat. Kalau kalian hitung, kalian akan dapat minus 3/8 CE kuadrat. Artinya sekarang kapasitornya kehilangan energi sebesar ini. Kalau tadi kapasitornya mendapatkan energi, sekarang kapasitornya kehilangan energi. Ketika kapasitornya hilang energi, maka force untuk tarik conducting plate tadi yang mendapatkan energi itu. Jadi work done by F-nya itu adalah positif 3/8 CE kuadrat. 3/8 CE kuadrat ada di opsi yang V. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini untuk video kali ini. Untuk nomor selanjutnya, kalian bisa nonton atau ikutin di video Koko yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Dan seperti biasa, Koko berharap pembahasan ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.